Saya pada kesempatan kali saya akan memaparkan hasil yang pada satu semester kemarin, semester ganti semester 7. Nah, berikut adalah ulasan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dalam satu semester kemarin. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis sentimen masyarakat terhadap perkembangan di media sosial dan konsumen. Simak sampai habis ya. Program akan berisi ganti satu episode dalam salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kekurangan dan dari getaran masyarakatnya. Inisiatif ini menyediakan makanan sehat secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan itu. Walaupun tujuan program ini sangat baik, masyarakat memberikan tanggapan mulai dari dukungan hingga kritik. Salah satu metode dalam analisis sentimen adalah transformer yang memungkinkan penerapan model persidangan yang telah dilatih pada data set tertentu ke data yang baru. Model kasus ini, model interpreted sebuah varian dari pattern curve yang disesuaikan untuk bahasa Indonesia merupakan opsi yang sesuai. Model ini dikembangkan untuk memproses teks dalam bahasa Indonesia pada platform seperti media sosial, contohnya TikTok, yang merupakan sumber data utama sentimen publik mengenai program PPT. Nah, ada beberapa penelitian yang relevan seperti yang dilakukan oleh Jaka dan kawan-kawan tahun 2002. Penelitian ini sebagai acuan karena masih terbaru dan relevan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Jaka dan kawan-kawan ini, model itu terbukti efisien dalam mengklasifikasi sentimen dengan tingkat akurasi yang tinggi. Bahkan pada analisis media sosial yang tidak terorganisir. Selain itu, teman-teman, ada juga penelitian yang sangat relevan yang dilakukan oleh Irfan Syah dan kawan-kawan juga tepat pada tahun 2025 atau tahun lalu mengungkapkan bahwa penelitiannya menganalisis sentimen terhadap program FBG di platform media sosial seperti Twitter dapat memberikan petunjuk kuat dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan sosial pemerintah. Nah, yang kita tahu program IMPG ini adalah aspek Bapak Presiden sebagai program unggulan tahun 2026 yang merupakan anggaran sebanyak 334 dana yang sangat signifikan dengan kemajuan teknologi dalam pengolahan data, metode ini tentu diberikan keuntungan lebih dibanding teks konvensional. Saat menganalisis teks dalam volume besar dan beragam, melalui yang pertama dari maksud dan analisis sentimen bisa kita lakukan efektif yang menghasilkan wawasan yang lebih. Nah, dengan dasar-dasar yang telah saya paparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap program MBG melalui metode transfer learning menggunakan individu khususnya, serta menilai keefektifan dan ketepatan model tersebut dalam menyajikan gambaran yang objektif tentang penerimaan masyarakat. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah untuk memperbaiki program ini dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk inisiatif kesehatan sosial yang inklusif. Nah, dalam penelitian yang sudah berlangsung selama kurun waktu 1 semester, berikut saya akan memaparkan kerangka berpikir yang paling pertama. Kita akan menganalisis sentimen masyarakat terhadap media sosial.
Karena biasanya masyarakat di Indonesia ini sering mengungkapkan atau beraspirasi lewat media sosial supaya aspirasinya dapat terdengar langsung sampai ke pusat. Kita analisis kemudian setelah kita mendapatkan apa sih sentimen masyarakat terhadap program unggulan Bapak Presiden itu, kemudian kita analisis sentimen itu menggunakan model pembelajaran mesin. Nah, model pembelajaran mesin ini sangat berbeda. Apalagi perkembangan teknologi yang sangat pesat, jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan cara yang tradisional. Karena pada model pembelajaran mesin ini kita dapat mengklasifikasikan tiga sentimen, khususnya sentimen-sentimen yang diaspirasikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kita akan menerapkan metode Indo-Berduit dalam analisis sentimen tersebut. Nah, metode ini adalah metode yang sangat akurat dan krusial yang saya pakai dalam penelitian kurun waktu 1 semester. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen? Ada 2 faktor yang mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap program bersatu ini. Yang pertama itu ada kualitas makanan. Kualitas makanan ini yang menjadi salah satu sentimen masyarakat. Jika pemerintah tidak memberikan kualitas makanan yang berkualitas, maka menimbulkan sentimen negatif. Oleh karena itu, faktor yang kedua dapat distribusi dan agregasi. Bahwasanya apakah daerah 3P terpencil, terluar, dan tertinggal bisa menikmati program unggulan ini. Gitu ya. Nah, untuk metode penelitian yang saya lakukan kurun waktu 4 bulan ini sudah selesai. Ada tahapan-tahapan penting. Yang pertama di sini adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini saya lakukan atau saya mengumpulkan data ini melalui platform media sosial seperti TikTok. Kenapa saya memilih TikTok? Karena masyarakat Indonesia hampir sekian persen menggunakan TikTok dalam beraspirasi. Nah, setelah data terkumpul, data itu akan diproses. Proses itu meliputi apa saja? Meliputi banyak proses. Yang pertama, dia akan dinormalisasikan. Kita akan hapus tweet-tweet yang kurang layak. Karena kan masyarakat mengaspirasikan dengan bahasa yang sedang tren saat ini. Kemudian setelah kita hapus pagar, ad, dan lain sebagainya, kita akan melakukan steaming. Setelah steaming kita lakukan, ada beberapa tahap yaitu tokenization. Nah, setelah data berhasil diproses, data itu akan di-labeling. Untuk labeling, saya dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode feeder yang dikemukakan oleh C.C. Uco dan Gilbert. Metode labeling ini dia berbasis leksikon kamus. Nah, tetapi sebelum memakai metode feeder, karena feeder ini memungkinkan untuk bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia kita translate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian baru kita labeling apakah sentimen itu berupa positif, negatif, atau netral. Setelah data berhasil kita berikan label, kemudian data itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data relatif, data uji, dan data validasi. Kemudian setelah data berhasil kita bagi, data itu akan kita latih menggunakan model yang sudah diterapkan sebelumnya, yaitu model Indo-Berduit, model yang mampu mengklasifikasikan sentimen-sentimen masyarakat. Setelah model berhasil kita latih, maka kita akan lakukan evaluasi. Pasti sentimen masyarakat itu
dominan yang mana. Nah, itu akan kita evaluasi dan akan kita perlihatkan visualisasi kepada masyarakat. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan gambaran tentang hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Yang pertama, dalam pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian saya itu diperoleh dari platform media sosial TikTok. Ini fokus TikTok dengan fokus pada komentar postingan yang relevan dengan program MBG. Nah, proses pengumpulan itu menghasilkan sebanyak 3.727 tweets yang dipilih secara sistematis berdasarkan kata kunci yang mencerminkan topik utama dalam program MBG. Nah, dalam hal ini, data dikumpulkan dengan menggunakan APV dan disimpan dalam bentuk CSV yang memungkinkan ekstraksi tweet berdasarkan tagar atau kata kunci yang dengan MBG. Nah, dan di sini saya akan memperlihatkan hasil daripada eksperimen penelitian saya. Mulai dari tahap preprocessing, di sini akan saya tunjukkan. Saya di sini dalam framework kerangka kerja yang saya gunakan itu menggunakan TensorFlow dan RAS. Sini akan kita lihat hasilnya. Saat preprocessing ini itu yang pertama kali dilakukan yaitu kita mempersiapkan stopwatch dan setidaknya dulu. Dan setelah itu kita lakukan hapus username dan ubah hashtag. Ya, kita normalisasikan huruf kecil, hilangkan simbol, sikat spasi dan lain sebagainya. Ya, kita akan stop removal. Setelah itu kita setingkat ke bahasa Indonesia, terus kita gabungkan seluruh langkah-langkah prosesing data itu. Misalnya nih, bisa kalian lihat dalam video ini. Teks, kita bersihkan hasil daripada ini teks asli seperti ini, dataset asli, peta, kemudian kita pre-processing seperti ini hasilnya. Nah, kita bisa lihat teksnya seperti ini, teks asli, kemudian di sini ada teks yang sudah kita pre-processing. Kita bersihkan. Itu pre-processing data. Karena kita menggunakan metode header, header itu adalah kamus leksikon yang diperuntukkan di bahasa Inggris, maka setelah data diproses, kita processing, maka data seperti itu kemudian kita translate ke dalam bahasa Inggris supaya metode feeder ini bisa mendeteksi bahwasannya itu nih tweet itu bersentimen positif atau negatif. Kita lihatkan ya, data dulu Google Translate. Setelah itu tweet ini tweet mentah, data mentah, kemudian di processing, ini sudah diproses, kemudian tweet ini kita translate ke dalam bahasa Inggris. Hasil. Kemudian setelah tweet itu berhasil kita translate ke dalam bahasa Inggris, langkah berikutnya yaitu memberikan skor. Setiap tweet itu memiliki skor masing-masing. Skor itu mencerminkan jika skor kurang daripada 0, maka tweet itu benar.
sentimen negatif. Jika tweet sama dengan 0, maka memberikan respon netral. Akan tetapi, jika skor tweet itu lebih daripada 0, maka sentimen itu dinyatakan sentimen positif. Nah, ini memberikan skor setiap tweets. Skornya pasti beda-beda ya kan. Ada yang pasti beda-beda. Nah, setelah berhasil diberikan skor, maka diberikan label. Label min berarti dia negatif, positif karena dia masih dalam nol. Jika sama dengan nol ya, nol 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 nol, maka sentimen itu adalah netral. Saya support yang bikin netral. Negatif. Ini adalah hasil daripada labeling metode Feather yang dikemukakan oleh Hugo dan Gilbert. Kemudian, seperti metode penelitian yang sudah saya bahas sebelumnya, setelah data itu berhasil kita labeli, maka kita akan membagi data. Ada berapa tadi banyak data? Nah, di sini kita akan membagi data, jadi keseluruhan data adalah 3.727 tweets yang terkumpul. Nah, kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu data training, data uji, dan data validasi, di mana data latih itu sekitar 2.608 tweets, kemudian data uji sebanyak 560 data, dan data validasi sebanyak 559 data. Nah, ini distribusi sentimen per split, jadi negatifnya berapa, tesnya 54, dan seterusnya ini netral, positifnya bisa dilihat. Secara keseluruhan, distribusi sentimen awal itu yang positif sekitar 2.791 sentimen. Sedangkan tweet yang bernilai netral sebanyak 575 data, kemudian yang negatif sebanyak 361 data. Setelah data kita sudah bagi menjadi 3 bagian, maka data itu akan kita latih menggunakan model Hilbert tweet. Nah, di sini saya menambahkan metode early stopping, di mana metode early stopping ini tidak perlu kita sampai dengan 50 epoch, tapi batas daripada pelatihan adalah sekitar 50 epoch. Jika selama model berjalan mengalami 5 kali kegagalan, maka pelatihan akan di-stop secara otomatis dan akan menyimpan akurasi yang paling terbaik. Nah, ini bisa kita lihat. Hanya tadi tren latih, validasi, dan tes, negatif, positif, netral. Nah, ini dalam penelitian yang saya lakukan kurang waktu 1 semester ini, untuk model Hilbert tweet ini, saya menggunakan batas ambang 50 epoch. Akan tetapi karena saya menambahkan fitur early stopping, tidak sampai 50 epoch, hanya 9 epoch. Nah, model itu akan berhenti berarti karena dia mengalami kesalahan sampai 5 kali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa epoch terbaik itu terjadi pada epoch keempat. Akurasi sehingga 70% dan
loss-nya capai epox terbaik epox 4 73%. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kemudian di sini saya akan memperlihatkan grafik pelatihan. Nah, di sini ada dua grafik, yaitu grafik validasi dan grafik akurasi dan loss. Nah, di grafik loss ini, untuk grafik yang berwarna oranye ini, dia menyimbolkan validasi loss. Kemudian yang biru adalah trainingnya. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah best epoch atau epoch terbaik selama 9 kali epoch. Maka dapat ditarik kesimpulan epoch yang terbaik adalah epoch yang keempat karena dia bisa mencapai puncak tertinggi sampai 84%. Nah, untuk grafik akurasi, best epoch terjadi pada epoch keempat, sedangkan trainingnya mengalami kenaikan dari epoch yang pertama naik, kemudian stabil. Kemudian akurasinya juga stabil dari epoch 1 sampai dengan epoch 9. Nah, kemudian evaluasi model, setelah model dilatih, kita perlu evaluasi, ini bukti classification report yang telah saya lakukan dalam penelitian analisis sentimen masyarakat terhadap program NTV. Di sini akurasinya mencapai 75%. Kita anggap cukup baik, walaupun nilai 75% ini belum sepenuhnya bagus, tapi untuk model kita bisa latih lebih intens ke depan sebagai bahan evaluasi. Kemudian, evaluasi model juga saya tampilkan dalam bentuk confusion matrix. Di sini bahwasanya model itu tidak mampu mengklasifikasi sentimen netral. 0, 0, 0, negatif juga 0, tapi dia mampu mengklasifikasikan atau model mampu membaca, menafsirkan sentimen positif dengan benar. Nah, ini hasil eksperimen, ini grafik jumlah analisis sentimen. Masyarakat memberikan sentimen positif sebanyak 2.791 atau 74%. Kemudian masyarakat juga memberikan sentimen netral sebanyak 15% atau 575 tweets, sedangkan masyarakat memberikan sentimen negatif atau kurang baik sebanyak 9% atau 361 tweets. Nah, di sini saya visualisasikan gunakan good. Nah, di sini karena data itu kita ambil dari platform media sosial TikTok pertama, maka tampilan yang paling besar yang muncul dari kita karena data itu dari berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan model Doodle untuk analisis sentimen program yang ini melalui data komentar TikTok dapat saya simpulkan bahwa model menunjukkan hasil yang beragam, walaupun 75% itu belum bisa dikatakan bagus dalam klasifikasi sentimen masyarakat. Namun, secara keseluruhan, model memiliki kinerja yang cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen positif. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan bahwasannya emang saat pelatihan model induktif ini mampu mengenali atau menafsirkan sentimen positif dengan baik karena memiliki akurasi yang tinggi
sekitar 99%. Untuk yang sentimen positif ini angka yang luar biasa bagus, namun terdapat kekurangan yang signifikan karena model itu betul dalam penelitian saya khususnya itu gagal dalam mengenali sentimen negatif dan netral dengan baik. Karena pada kelas negatif dan netral, baik precision, recall maupun F1 score semuanya bernilai 0 yang menunjukkan bahwa model tidak mampu membedakan atau membaca sentimen netral dan sentimen negatif dan seringkali salah salah klasifikasi, salah kelas sebagai sentimen positif. Nah, hal seperti ini menandakan bahwa ada bias yang kuat terhadap klasifikasi positif dan kurangnya kemampuan model dalam menangani sentimen negatif dan netral. Oleh karena itu, setelah saya melakukan penelitian, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang pertama, yaitu alasan kegagalan model dalam mengidentifikasi kelas negatif dan netral. Karena adanya ketidakseimbangan data, oleh karena itu disarankan untuk menyeimbangkan data distribusi dengan teknik oversampling untuk kelas positif, untuk kelas negatif atau netral, atau undersampling untuk kelas positif. Untuk saran yang kedua, kita dapat melakukan augmentation data. Nah, kita dapat memperbaiki dengan menambah variasi dalam dataset, misalkan menciptakan data sintesis atau memanfaatkan teknik data augmentation seperti back translation and synonym replacement, model yang dilatih untuk menangani berbagai bentuk ekspresi dan nuansa dalam percakapan di media sosial. Nah, kemudian, saran yang ketiga untuk dapat dikembangkan dan diteliti oleh peneliti di kemudian hari yaitu disarankan untuk fine tuning lebih lanjut. Kita bisa mengatur learning rate, batch size, atau jumlah epoch yang bisa memberikan hasil yang lebih optimal atau mencoba pendekatan lain dalam pemrosesan bahasa yang mungkin lebih sesuai dengan karakteristik bahasa yang digunakan di media sosial seperti yang ada di Indonesia seperti ini. Nah, seperti menggunakan apa saja, menggunakan XLNet atau Roberta yang lebih tanggap terhadap konteks percakapan yang logis. Nah, teman-teman, uh, sudah sampai di penghujung. Mungkin penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut karena penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dievaluasi dan dibenahi kemudian hari. Oleh karena itu, mungkin penelitian ini bisa memberikan gambaran pada masyarakat atau kepada pemerintah yang memiliki kebijakan akan program nomor satu atau program unggulan yang ada di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Thank you.